We meet again and here we go with an English tutorial. Itu ketinggalan sampai tinggi semua. Berarti nek nulis di sini kelihatan. Oke. Sudah. Oke. Nah, lanjut ya teman-teman. Saya ulang lagi tadi kalau simple present itu untuk menyatakan rutinitas. Nah, verbnya ada yang menggunakan verb 1, ada yang menggunakan verb SES. Verb 1 itu yang belum ada tambahannya. Pergi, go, bekerja, work, tidur, sleep, berjalan, walk, dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti subjeknya she, he, it, ataupun singular, kita menambahkan verb SES. Oke, pergi, go jadinya goes. Menonton, watch jadi watches. Berjalan, walk jadi walks. Gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, oke, itu ya teman-teman. Kita lanjut. Terus bagaimana menambahkan S atau ES? Tadi kan ada yang menggunakan verb 1, ada yang menggunakan verb SES. Oke, penambahan S atau ES ini hanya untuk subjek she, he, it, ataupun singular. Jadi penambahan SES ini khusus untuk subjek she, he, it, ataupun singular dalam kalimat positif. Ya, ini kebetulan tadi yang saya contohkan semuanya kalimatnya masih positif ya, positif sentence atau afirmatif. Oke. Nah, bagaimana cara kita menambahkan S atau ES dalam verb di sini ya? Oke, yang pertama, jika ada kata kerja yang berakhiran S, SH, CH, O, X atau Z nanti. Nah, ketika ada kata kerja itu verb teman-teman atau aktivitas yang huruf terakhirnya ada S, SH, CH, O, X ataupun Z, nanti kita menambahkan ES. Oke, tambahkan ES. Contoh, ini kita punya aktivitas merindukan. Merindukan, to rindu itu bahasa Inggrisnya miss. Ketika nanti miss ini digunakan oleh subjek she, he, it atau singular, kita menjadikan miss ini jadi misses. Oke, itu ketika dia berakhiran S. Contoh lagi yang berakhiran S, kita mau bilang pass, melewati, pass, nanti jadinya passes, seperti itu. Oke, kiss, jadinya kisses, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada juga yang berakhiran SH. SH contohnya mencuci, kita bisa bilang wash. SH. Nanti jadinya washes. Washes. Kemudian ada yang berakhiran CH. Contohnya ini saya sudah mengajar. Oke, teach. Jadinya teaches. Oke. Ada juga yang berakhiran O, contohnya pergi. Jadinya goes. Ada juga yang berakhiran X, contohnya menyampur atau mencampur, mix, jadinya mixes. Ada juga yang berakhiran Z, mati. Bus. Nanti
jadi basis. Tuh akhirannya S, SH, CH, O, X dan juga Z, kita tambahkan ES. Ya teman-teman ya. Oke, ingat penambahan S atau ES ini nanti dia hanya digunakan untuk subjek she, he, it ataupun singular dalam kalimat positif. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya teman-teman ya. Khusus untuk she, he, it singular atau dalam kalimat positif. She, it singular dalam kalimat positif. Oke. Yang kedua, kata kerja berakhiran Y didahului konsonan. Gak muat. Didahului konsonan. Baca nggak sama sini? Iya. Kalau Miss berarti Mrs. Betul. Jadi kalau Miss berarti Miss benar kan Miss. Aku rindu kamu, I miss you, benar karena I. Tapi kalau ini contohnya Arunara merindukanmu. Nah, Arunara berarti Arunara misses you. Nah, seperti itu nanti jadinya. Jadi penggunaan Miss atau Mrs. kita menyesuaikan kalimatnya, menyesuaikan subjeknya. Kalau subjeknya Ayu Dewi nggak perlu kita kasih Miss. Tapi kalau nanti dia pakai Mrs. Oke. Makasih ya Kak Arunara. Arunara. Oke. Ya, makasih pertanyaannya. Lanjut ya. Ini yang kedua. Ada kata kerja yang berakhiran Y didahului konsonan. Contoh, kita punya kata study, belajar. Ini huruf terakhirnya Y. Sebelum huruf Y itu ada huruf D. Nah, itu nanti kita hilangkan dulu Y-nya. Baru tambahkan I, E, S. Jadinya studies. Tuh. Contoh lagi, menjemur. Teman-teman bahasa Inggrisnya menjemur apa? Ada yang tahu? Boleh di komen. Pembahasannya berapa? Tenang, oke. Oke. Menangis. Sorry tadi menjemur ya. Menjemur itu dry. Dry ini huruf terakhirnya Y. Sebelum huruf Y ada huruf konsonan yaitu R. Berarti jadinya dries. Oke. Contoh lagi, ada kita bilang menangis, cry. Jadinya cries. Oke. Yang kedua ya teman-teman, kalau ada kata kerja verb yang berakhiran Y sebelumnya didahului konsonan, berarti nanti jadinya Y-nya diganti I baru tambahkan S. Study jadi studies, dry jadi dries, cry jadi cries. Yang ketiga, selain 1 dan 2 tambahkan S. Nah, selain 1, 2 maksudnya gimana? Yang pertama tadi kan kalau dia berakhiran S, SH, CH, O, X sama Z. Terus yang kedua tadi berakhiran Y didahului konsonan. Nah, yang ketiga tuh selain 1 dan 2 kita tambahkan ES. Oke. Contoh, it. It ini huruf terakhirnya T. T nggak ada di yang pertama, nggak ada di yang kedua. Berarti kita tambahkan S, jadinya eats. Nah. Contoh lagi, membeli, buy.
By ini memang benar akhirannya Y. Ini juga Y, tapi sebelum Y itu huruf vokal. Jadi nggak berlaku aturan yang kedua, jadinya buys. Itu. Terus contoh lagi ada drink. Drink ini huruf terakhirnya K. K nggak ada di yang pertama, nggak ada di yang kedua, jadi drinks. Oke, tapi ada pengecualian ya, ini ada. Punya itu have, nanti nggak jadi haves ya, tapi jadinya has. Ini dia pengecualian. Jadi have nggak jadi haves, tapi jadinya has. Oke, habis ini kelihatan nggak sih? Oke, nah kita sudah membahas additional s atau s tadi ya, penambahan s atau s dalam verb di simple present. Nah sekarang kita praktekkan di sini, karena kebetulan tadi ada yang bertanya. Ya, saya kasih pilihan teman-teman. They Oke. 1, 2, 3. Oke, yang pertama ini saya punya contoh kalimat ya. They miss atau misses you. Oke. Memang tadi kita sudah membahas penambahan s atau s dalam verb di simple present. Tapi penambahan s atau es ini berlaku ketika subjeknya she, he, it ataupun singular dan kalimatnya positif. Kita lihat di sini, di nomor 1 itu subjeknya they. They tidak masuk aturan yang tadi. Berarti kita nggak bisa menambahkan s ataupun es. Berarti kita pilihnya yang miss. Jangan pilih yang misses karena subjeknya they. Kemudian yang kedua ada she. She miss atau misses me. She ini ada tambahnya s atau es. Berarti kalau di sini nomor 2 soalnya she, kita pilih yang misses. Yang ketiga, he teach atau teaches Arabic. Dia mengajar bahasa Arab. Nah, karena he berarti kita pilih yang teaches. We learn atau learns Arabic. Karena we tidak ada tambahannya, berarti kita pilih yang learn. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Gak ada. Ada berapa miskan? Oke, jadi ini ada ya simple present. Jadi dia digunakan untuk menyatakan rutinitas. Ini tenses yang sering sekali digunakan karena berhubungan dengan aktivitas keseharian kita, rutinitas. Nah, seperti itu. Oke, kalau subjeknya are, you, they, we ataupun plural, plural itu lebih dari satu, pakai verb 1. Kalau nanti subjeknya she, he, it atau singular, pakai verb ses. Verb ses itu gimana? Verb kata kerja yang ada tambahnya s atau es. Tambahannya di sini tadi. Itu, teman-teman. Boleh, mungkin mau di screenshot silakan, atau ada yang mau bertanya boleh, saya tunggu dulu.
Kalau sesuatu. Oke, nah coba saya menulis soal yang di sini. Teman-teman coba nanti ketik di kolom komentar ya teman-teman. Saya tulis bahasa Indonesia. Coba teman-teman nanti diterjemahkan. Oke. Terjemahkan kalimat di bawah ini. Oke. Pertama, Aldo Oke. Baik, sebelum kita lanjut ke sini ada yang bertanya, jika pakai nama gunakan verb 1 atau verb SES. Bagus. Jadi jika ada nama yang kita sebutkan. Oke. Contohnya saya mau menyebutkan di sini ya. Namanya John. Nah, John ini berarti kan dia sama dengan he. Kalau dia he berarti ya kita tambahkan verb SES, pakainya verb SES. Contoh lagi, Ana. Nah ini dia she, berarti kita juga masih menggunakan verb SES. Nah tapi kalau kita gabungkan John and Ana, nah itu dua orang, jadinya they, mereka. Kalau they berarti kita gunakan verb 1. Berarti kalau nama orang kita lihat dulu ya teman-teman. Kalau namanya contohnya John, berarti kan sama dengan dia laki-laki. He, ada tambahnya S atau ES. Ana sama dengan she, masih ada tambahnya SES. Tapi kalau digabung John and Anna, jadinya they, tidak ada tambahan S atau ES. Nah gitu. Truth ya, mantap akunnya Truth. Oke. Coba teman-teman bantu menjawab ini. Coba teman-teman terjemahkan 1 sampai 5. Itu coba diketik. Satu-satu dulu deh. Nomor 1 dulu coba diketik. Aldo pergi ke pasar seminggu sekali. Nah ini teman-teman kalau belum tahu bahasa Indonesia seminggu sekali. Seminggu sekali itu kita bisa bilang once a week. Itu seminggu sekali.
Oke. Coba teman-teman bantu ketik, bantu tap-tap juga boleh, tap-tap like, wah. Komen, mantap. Oke, teman-teman coba bantu jawab. Ya, selain tap-tap, bantu jawab nomor 1 dulu. Aldo pergi ke pasar seminggu sekali. Coba teman-teman bantu jawab. Nanti kita bahas bersama. Coba pemirsa yang nonton, coba menjawab dulu. Jangan takut salah ya kalimatnya. Coba dijawab dulu, nanti kita bahas bersama. Aldo goes to traditional market once a week. Saya jawab sih tahu. Mau bisa tahu. Mana jawabannya? Jawab, aku lihat jawabannya kemana? Aldo goes to traditional market once a week. Oke, Aldo goes to traditional market once a week. Oke, saya simpan dulu jawaban pertama. Jawaban kedua, ada yang menjawab gimana nih? Aldo go to pasar once a week. Oke, Aldo go to pasar once a week. Gak apa-apa, masih dicampur ya teman-teman ya. Ya mungkin bahasa Inggrisnya pasar masih belum tahu, di mix dengan bahasa Indonesia nggak masalah, kan? Belajar bersama ya teman-teman ya. Oke, bantu jawab lagi. Ini nomor 1, Aldo pergi ke pasar seminggu sekali. Seminggu sekali itu once a week. Ada lagi jawaban yang lain tadi? Saya simpan yang pertama tadi, Aldo goes to traditional market once a week. Yang kedua tadi, Aldo go to pasar once a week. Ada lagi jawaban yang lain? Boleh saya kumpulkan dulu jawabannya. Aldo goes to the market once a week. Ada lagi ya? Ada yang jawab Aldo goes to market once a week. Goes to the market. Oke, goes to the market once a week. Ada the-nya. Siapa atas nama? Win Alexi. Win Alexi. Namanya keren-keren ya. Dari luar negeri kayaknya. Ada perut, ada Alexi. Tak jawab di mana ya? Penuh ya saya. Ini saya hapus dulu teman-teman untuk menjawab soal-soal tadi. Oke. Aldo pergi ke pasar. Aldo, ini kelihatan nggak kalau biru teman-teman? Kelihatan ya? Oke, tetap kelihatan ya. Aldo. Nah, ini saya kasih ada yang tak tulis go, ada yang goes ya. Oke, Aldo pergi ke pasar. Pasar tuh market. Tadi ada yang nulis traditional market ya, berarti pasar tradisional, gak ada masalah ya, sama aja. Oke, tapi poinnya ini kita mau pakai go atau goes. Oke, karena subjeknya di sini Aldo kan sama dengan he, dia laki-laki. Berarti kita menggunakan goes. Aldo goes to the market once a week. Gitu teman-teman ya. Jadi Aldo pergi ke pasar seminggu sekali. Tuh. Oke, itu jawaban yang pertama. Nah, coba kita beralih ke soal yang kedua. Mereka mencuci baju di akhir pekan. Di akhir pekan itu bahasa Inggrisnya
di akhir pekan. On weekend. Di akhir pekan. Oke. Coba teman-teman bantu menjawab lagi. Mereka mencuci baju. Baju bahasa Inggrisnya apa? Clothes. Ya, baju itu nanti clothes. Mereka mencuci baju di akhir pekan. Coba bantu jawab dulu. Mereka mencuci baju di akhir pekan. Teman-teman coba bantu jawab dulu. Oke, ada yang sudah menjawab ya? Huruf apa? Alexi. Ya, 4. They wash the clothes on the weekend. Oke, saya tulis di sini. They wash. Saya kasih pilihan dulu, kasih opsi dulu. Okay, they wash atau washes their clothes on weekend. Oke, di sini subjeknya kita punya they. They itu pasangannya verb 1. Verb 1 ya, berarti jangan ditambahkan s atau es. Berarti they wash their clothes on weekend. Nah, clothes ini jangan teman-teman tulisnya cuma cloth ya, cloth nggak pakai es, nanti beda makna itu ya. Kalau clothes ini baju, kalau cloth ini dia jadi kain kita tuliskan bajunya, jadi jangan pakai cloth yang di bawah, hanya clothes seperti itu. Oke, mungkin ada jawaban lain? Sudah. Baik, nomor 2 sudah. Kita beranjak ke nomor 3. Ibuku memasak setiap pagi. Setiap pagi nanti every morning. Ibuku memasak setiap pagi. Coba teman-teman bantu menjawab. Ibuku memasak setiap pagi. Teman-teman bisa pakai my mother, my mom. Ada jawaban lain? Year 911, my mother cooking every day. Oke. Oh, ada yang jawab my mother Cooking every day. Yes. My mother cooking every day. Oke. Ya, simpen dulu jawabannya. Mungkin ada jawaban lain? Oke. Baik, kita bahas teman-teman. My mother cook atau cooks every day. Oke. Di sini subjeknya my mother. My mother sebagai subjek di sini. My mother itu sama dengan she. Kalau she berarti kita tambahkan s atau es. Berarti kita pilih yang cooks. My mother cooks every day. Nah, terus ini kenapa kok pakai cooking? Oke. Kalau pakai cooking mana? Kan gitu mungkin ya pertanyaannya. My mother cooking every day. Oke. Kalau teman-teman menggunakan kata cooking di sini, dia seharusnya sih ada pasangannya dulu. My mother is cooking. Nah, tapi nanti kalau bilang my mother is cooking, ini nanti artinya jadi ibuku sedang memasak. Sementara kan di sini tadi saya kasih keterangan every day.
setiap hari, rutinitas. Kalau kita berbicara tentang rutinitas, yang kita gunakan tuh verb 1 atau verb SES. Berarti kita nggak bisa menggunakan my mother cooking every day. Nah gitu ya teman-teman. Mungkin tadi ada yang menjawab my mother cooking every day. Itu kurang tepat. Karena kalau pakai cooking berarti dia untuk aktus yang sedang berlangsung. Nah itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu nanti pembahasannya di present continuous. Itu teman-teman ya. Jadi kalau di sini my mother cooking every day itu contoh yang kurang tepat. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Kita sering nongkrong. Nongkrong itu kita bisa bilang hang out. Hang out itu nanti dia nongkrong. Oke, coba teman-teman. Kita sering itu often atau bisa bilang frequently. Jadi kita sering nongkrong di lapangan. Coba teman-teman bantu menjawab. Bantu menjawab. Ada yang sudah menjawab? Saya tunggu dulu untuk nomor 4 ini. Ada? Belum. Ayo. Aduh, berapa penulis satu? 6. Yuk, dari 6 orang ini silahkan menjawab. Coba, jangan takut kalau kalimatnya kurang tepat ya teman-teman. Coba dulu dijawab. Soalnya ada kita sering nongkrong di lapangan. Coba, kita sering nongkrong di lapangan. Kita sering nongkrong di lapangan. David Alexi, saya sering nongkrong di Fields. Saya sering tadi kan often. Coba dibenahi dulu deh. Itu cuma fieldnya aja yang di bahasa Inggris sih. Ini ada dari Embo, our often hang out on field. Oke. Ya, saya tulis yang punya Embo ya. Our gimana? Our often hang out on field. Oke. Nomor 4. Our often hang out on field. Terus Vin Alexi juga jawab, we often hang out in the field. Oh, we often hang out in the field. Oke. Untuk nomor 4, ini kan subjeknya kita. Nah, kita. Oke sih, our itu juga bisa maknanya kita, tapi dalam konteks kepemilikan. Contohnya nih, rumah kita, jadinya our house. Tapi kalau cuma kita, itu kita pakainya we ya. Jadi jawaban yang tepat, jawabannya siapa tadi? Alex ya. Alexi ERX. Ya, Alexi ERX. Terima kasih. Almia Q. Almia Cute ya, makasih Almia Cute. Gimana jawabannya? Sama. Iya sama gitu ya. Jadi we often hang out. Nah ini nggak perlu kita bilangnya hangs out karena subjeknya we. Jadi kita nggak menggunakan tambahan s atau es. Jadi we often hang out in the field. Jadi nggak bisa our. Our itu diikuti benda. Ya tadi Mas siapa? Ya Mas CRX. Oke lanjut. Yang kelima nih teman-teman. Ada dia jarang menonton TV. Dia laki-laki ya. Berarti nanti jadinya he. Coba dia jarang nonton TV. Jarang itu kita bisa bilang seldom atau rarely. Ya, jarang nanti teman bisa pakai seldom atau rarely. Oke, coba. Dia jarang menonton TV. Coba. Ada sudah jawab? Belum. Yunus ya. ERX.
Oke. Oke. Iya benar, Alex. Iya Alex kata Alex. Iya, Alex. Iya Alex. Oke. Namanya Mbok, jangan inisial, langsung nama siapa panggilan. Iya Alex gitu. Jadi Amia cute, he rarely watches TV. He rarely saya tulis ya. Watch TV. He rarely watches TV. Oke. Ada lagi jawaban yang lain mungkin? Enggak ya? Kenapa? Di permusuhan gak Oke, lanjut. He rarely watches TV. Nah, karena dia laki-laki, jadi kita menggunakan yang ada tambahnya s atau s. Nah, he rarely watches TV ini yang benar. Oke. Baik teman-teman, ada pertanyaan dulu. Nah, coba bertanya dulu tentang simple present ya teman-teman ya. Oke, silahkan bertanya dulu. Mungkin ada yang masih kurang paham dengan beberapa pelajaran yang sudah saya jelaskan tadi. Silahkan bertanya dulu. Atau mau di screenshot sekarang, silahkan. Siapa tahu materinya ini kan bermanfaat. Oke. Atau mungkin boleh request materi apa yang mungkin bisa saya bantu untuk menjelaskan, silahkan. Saya tunggu dulu. Mau satu. Mau cabut. Aduh. Hah? Kan pakai ini. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oh, ini ada yang jawab lagi. He is not common watch television. Dia is not common. Iya, he is not common watch television. Oh ya, dia bilang he is not common. He is not common, nggak umum gitu maksudnya. Watch TV. Ya, ini contoh yang salah ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, setidaknya sudah mencoba ya. Is not common. Dia tidak umum. Tuh, perhatikan sendiri, jarang. Jarang itu bisa bilang seldom atau rarely, bukan not common gitu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi? Sudah? Your 911. He seldom watch TV, can or no. He seldom watch TV, can or no gitu ya. Ini saya tulis sini deh. He seldom watch TV, stop bisa atau enggak gitu ya. Oke, balik lagi ya teman-teman. Tadi kan he ini kan dia laki-laki, he. Ada tambahnya dong, s atau s. Tambahnya gimana? Nah, nanti baca yang ini lagi nih, di screenshot dulu makanya. Oke, jadi ya nggak bisa. He seldom watch TV. Bisanya gimana? He seldom watches TV. Nah ini baru benar gitu. Oke, ada lagi? Ada request if conditional, sir. Iya, if conditional gimana? Kalau conditional itu materinya sudah beda dengan simple present. Kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Karena untuk conditional tuh udah masuk nanti complex sentence teman-teman. Sudah ada kata sambungnya. Kita baru bahas yang ada satu subjek, satu verbnya dulu. Jadi kita masih masuk ke simple sentence dulu. Kita selesaikan tensesnya dulu, baru nanti masuk ke conditional. Karena conditional itu nanti penggabungan beberapa tenses. Jadi kita selesaikan dulu ini pelan-pelan gitu teman-teman. Baik ya. Jadi untuk conditional belum saya bisa bahas untuk malam ini karena materinya itu sudah masuk ke kompleks sentence seperti itu. Oke. Sudah? Baik. Makasih Kak. Oke. Baik, sama-sama Kak siapa? Kak XR ya? Nine Embu. Embo ya. Jadi gitu Kak.
Your 911 Your. sudah tercerahkan. Terima kasih, sir. Sudah tercerahkan. Emang sebenarnya gelap. Oke, baik. Untuk malam ini sementara sampai sini dulu teman-teman, kita bahas simple present tadi. Dia biasanya yang paling sering untuk menyatakan rutinitas. Nominal. Nah, Kalau yang nominal Oke, kalau yang nominal pertemuan selanjutnya. Ini sudah penuh, ya kan? Kalau mau nominal sini dulu hapusin, saya baru terangkan yang nominal nanti, oke? Oke, ya. Satu-satu dulu, dicerna dulu ya, pelan-pelan, dipahami dulu, baru nanti kita masuk ke nominal. Ini yang tadi itu semua masih kalimat verbal ya, yang ada aktivitasnya. Yang nominal kita bahas selanjutnya saja. Oke. pertanyaan 5 menit lagi. Pertanyaan 5 menit lagi. Oke. Lagi sama nomor 5 menit lagi. Oke. Baik, saya buka pertanyaan dulu nih. Pertanyaan ya, seputar simple present atau yang lain boleh. Saya buka pertanyaan, selama 5 menit akan saya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke. Ada? Saya tunggu dulu. Belum. Cek sampai mana? Oke, baik. Karena belum ada yang bertanya, kita cukupkan sampai sini dulu. Tadi kita sudah membahas simple present. Ini kebetulan masih kalimat verbal ya, yang ada aktivitasnya. Nah, karena memang terkadang kalau kita menulis itu sering itu ya, lupa untuk menambahkan verb SES khususnya ya, ketika subjeknya she, he, it ataupun singular. Makanya tadi saya tekankan pembahasannya sampai di sini, penambahan s atau es dalam simple present ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dulu, kalau saya bilang English Booster nanti make up your mind. Nah, seperti itu. English Booster, make up your mind. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you need an English course and friends to help you boost your English skill, don't hesitate to contact us.